Halo teman-teman, Assalamualaikum. Welcome to our presentation. Saya Ria Wida Sararaha. Perkenalkan, nama saya Esa Smita. Saya Sukmawati. Nama saya Imanda Lutfi Utami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang teknik pemasaran. Apakah yang dimaksud dengan pemasaran? Pemasaran adalah proses pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, serta distribusi atas gagasan barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memenuhi sasaran perseorangan dan organisasi. Apa yang dipasarkan? Barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, ya semua akan dipasarkan. Siapa pelaku pemasaran? Pelaku pemasaran adalah manajer pemasaran, seseorang yang bertanggung jawab dalam perencanaan pelaksanaan seluruh kegiatan bauran pemasaran yang menghasilkan perpindahan barang atau jasa ke konsumennya. Fokus pemasaran. Fokus pemasaran adalah memberikan nilai dan manfaat bagi konsumen. Nilai, perbandingan relatif antara manfaat produk dengan biayanya. Yang ketiga, konsumen membeli produk atau jasa yang menawarkan nilai terbaik ketika dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Rencana pemasaran, strategi yang rinci dan terfokus untuk mengarahkan bauran pemasaran agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Bauran pemasaran, apa-apa saja yang ada di pembauran pemasaran? Pertama ada produk, yang kedua ada pricing, yang ketiga ada place, yang keempat ada promotion, yang kelima proses, yang keenam people, yang ketujuh physical evidence. Target pasar dan segmentasi pasar. Target pasar adalah kelompok orang-orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang serupa. Sedangkan segmentasi pasar, proses pembagian pasar ke dalam kategori jenis pelanggan. Pertama ada geografis, contohnya negara, kota. Yang kedua ada demografis, populasi, usia, pendapatan. Yang ketiga ada psikografis, gaya hidup, minat, sifat. Dan yang terakhir perilaku, cara konsumen menggunakan produk dan manfaat yang diharapkan oleh konsumen. Proses riset pemasaran. Pertama ada identifikasi masalah. Yang kedua, memilih metode riset. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menganalisis data. Yang kelima, mempersiapkan laporan. Dan yang terakhir, mengambil keputusan. Metode riset. Pertama ada observasi, di mana metode ini adalah teknik riset pemasaran yang dilakukan dengan mengumpulkan data baru dengan meneliti pelaku yang relevan untuk mengamati atau meneliti ketika konsumen membeli produk. Yang kedua, ada survei. Teknik riset pemasaran dengan menggunakan kuesioner atau wawancara kepada konsumen. Dan yang terakhir, diskusi kelompok. Teknik riset ini pemasaran dengan sekelompok konsumen berkumpul di suatu tempat untuk mengemukakan permasalahan dan diminta untuk membahasnya. Contoh riset pemasaran yang kami ambil adalah riset pemasaran KFC. Pertamanya, mereka menentukan tujuan. Tujuannya di sini adalah mengetahui persepsi masyarakat tentang dua tema kampanye. Pertama, culinary churros, sexy and health. Yang kedua, mengevaluasi tagline tentang kesehatan yang telah beredar di media massa. Lalu mereka menentukan metodologi. Pertama, mall-intercept method dan convenience sampling. Dan terakhir, mereka menentukan sampel dan periode. Mahasiswa laki-laki berusia 18-24 tahun pada Februari 2009. Hasil riset pemasaran 3. Kampanye terbaik adalah sexy and health dibandingkan colonial churros. Hasil implementasi riset pemasaran. Di tabel kita bisa lihat pada keterangan penjualan perusahaan pada tahun 2008 mendapatkan 9.843 dan tahun 2009 9.413. Total pendapatan pada tahun 2008 11.304 dan total pendapatan pada tahun 2009 10.836. Pendapatan franchise and license pada tahun 2008 1.461 dan 2009 1.423. Implementasi riset marketing pada tahun 2009 tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat penjualan dari KFC, bahkan menunjukkan penurunan. Hal ini kemungkinan dikarenakan kesalahan dalam implementasi hasil riset atau kesalahan dalam riset itu sendiri. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami.